You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah firman kehidupan. Firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami. Firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang saat ini beribadah bersama-sama. Kami berdoa ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman. Ini masih siang atau masih pagi nih ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita beribadah bersama-sama. Ini namanya berzumpa ya, karena lewat Zoom. Nah, kita bersyukur melihat bagaimana Tuhan mengasihi gerejanya, sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun kita tidak berhenti beribadah. Hari ini kita akan melihat satu tema yang sudah dipikirkan dan didoakan oleh teman-teman pengurus, dan juga saya coba siapkan bagi kita tentang perspektif, the discipline of point of view. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bicara tentang disiplin, saya pikir ada hal yang menarik untuk memperhatikan secara umum. Bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang lahir dari kesadaran biasanya. Sementara disiplin tentunya berbeda dengan sekadar yang namanya kewajiban. Ya, kalau kita berbicara disiplin, kita bicara kita memahami, menyadari sehingga kita melakukannya. Sementara kalau kewajiban seringkali hanyalah dari luar tekanannya. Wajib harus lakukan karena biasanya ada sistem punishment and reward. Tetapi kalau kita perhatikan, bicara disiplin, kita bicara dari dalam diri. Berarti ada kesadaran yang menggerakkan kita karena kita memahami dan kemudian melakukan. Nah, menarik sekali untuk melihat bagaimana disiplin memiliki cara pandang, ya, yang tepat. Itu kita perlu miliki juga ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak ayat yang mendorong kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang tepat ya. Nah, salah satu bagian yang saya ingin kita baca hari ini adalah Efesus pasal 4. Kita akan baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saya sudah menuliskan ayat-ayatnya. Saudara boleh mengikuti dan membaca di tempat masing-masing. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini ayat tema kita, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Bagian ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat yang sudah di dalam Tuhan.
Kerinduan Paulus adalah mereka mengalami kehidupan yang semakin matang, semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga perhatikan ya ayat 14, ayat tema kita. Kalau teman-teman perhatikan, tujuannya jelas. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Istilah yang muncul di sini, di dalam ayat yang ke-14, then we will no longer be infants. Ya, jadi sebenarnya anak-anak dalam pengertian bayi-bayi rohani memang menarik, teman-teman ya. Memperhatikan bayi. Bayi itu ya akan ikut apa yang dikasih tahu sama dia. Karena dia mungkin belum punya pemahaman sendiri, belum punya kemampuan, sehingga mau tidak mau mengikuti siapa yang mungkin menjadi role modelnya, atau siapa yang mengasuh dan merawat dia. Nah, kerinduan Rasul Paulus ketika jemaat tidak jadi anak-anak lagi, perhatikan kalimatnya menarik. Tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, ternyata sudah sejak lama begitu ya. Kalau kita perhatikan dari zaman Rasul Paulus, bahkan dari kehidupan manusia sebelumnya lagi dalam perjanjian lama, selalu ada upaya untuk memberikan satu alternatif pemikiran, cara pandang, point of view, atau mungkin kita sebut dengan world view, apapun itu yang diberikan. Dan ini menarik sekali, kalau orang itu tidak mengalami pertumbuhan, dia sangat mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga kalau kita melihat, untuk kita bisa semakin dewasa, teman-teman dan saya butuh mengenali secara khusus rupa-rupa angin pengajaran. Nah, mungkin ini yang perlu kita pahami. Ini bukan hanya bicara ajaran-ajaran sesat. Ya, misalnya ada ajaran yang tidak percaya Yesus Tuhan. Ada ajaran yang mungkin tidak percaya tentang kehidupan kekal, begitu ya. Tetapi mari kita meneliti lebih dalam. Sebenarnya salah satu tanda kedewasaan kita adalah kita semakin bisa memahami dengan tepat berbagai situasi yang ada di sekitar kita. Nah, saya pikir orang yang dewasa, dia punya perspektif yang benar memandang segala hal yang terjadi di sekitarnya. Dan untuk itu perlu disiplin ya. Jangan hari ini, oke, I take this. Nanti minggu depan, I take that. Begitu ya. Nah, seperti di jarkoman kita, ya ada tulisan begitu ya. Wah, asik dia korupsi tapi nyumbangnya banyak. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita harus berpikir ya. Apa sebenarnya yang sedang membentuk pola pikir kita? Ajaran seperti apa yang sedang menguasai kita? Dan untuk itu teman-teman dan saya harus semakin bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Satu buku yang juga mendasari tema-tema kita yaitu buku Off-Road Disciplines. Jadi ini bicara tentang bagaimana sebenarnya memperhatikan kondisi zaman di mana kita ada. Nah, penulisnya Bapak Earl Krebs ini mencoba mengkaitkan dengan realita postmodernisme, ya. Nah, itu yang bahasa Inggris di atasnya, buku aslinya yang saya di bawah terjemahannya ya. Pada intinya, postmodernisme adalah filosofi tidak. The philosophy of no. Tidak ada yang bisa diketahui karena segala sesuatu yang kita anggap sebagai realitas tergantung kepada interpretasi dan ekspresi kita tentang hal tersebut. Wah, ini menarik teman-teman ya. Ketika postmodernisme menjadi bagian yang melanda dunia, ini arus pemikiran yang mau mencoba menyatakan bahwa nggak ada hal yang benar 100% begitu ya. Tergantung kita lihatnya dari sudut pandang yang mana. Nah, mungkin kita pikir loh, bukannya memang begitu. Nah, mungkin saja kita juga sudah punya pola pikir yang seperti itu.
Jadi kebenaran itu ya tergantung siapa yang ngomong, tergantung kalau di agamanya dia ya udah itu yang benar, di agama saya ini yang benar. Kalau ini pandangannya dia silahkan, suka-suka kamu begitu ya. Nah, makanya ini jadi the philosophy of no. Nah, dalam bagian ini juga kalau teman-teman melanjutkan ya dalam buku ini, kebenaran akhirnya dipengaruhi oleh suasana hati. Wah, ini sangat-sangat luar biasa sekarang ya. Jadi saya banyak melayani remaja, pemuda, dan melihat bagaimana itu ditiupkan angin-angin yang menyatakan pengajaran yang dunia ini sedang anut. Saya dengar dari satu sahabat begitu ya, waktu dia membawakan sesi tentang memahami zaman, culture analysis ya, bagaimana kita memahami kultur. Dia bilang salah satu caranya dengarkan lagu-lagu yang didengarkan generasi ini. Coba tonton film-film mereka. Dan coba lihat apa sebenarnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sedang berusaha dijawab oleh semua cara pandang ini. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi misalnya sekarang ini ada orang bilang, ya udah ikutin aja kata hati lu. Kalau lu suka ya udah ikutin, nggak suka ya sudah tinggalin. Jadi hati dijadikan kompas kehidupan. Makanya kita dengar follow your heart, ikutin aja hati lo. Nah, saya kaget juga waktu layani satu pasangan yang sudah menikah dan ketika bercerai, mereka sebelum cerai konseling, dan waktu itu saya bingung gitu ya, karena pasangannya selalu punya konsep adalah saya nggak mau ikutin apa yang harus dilakukan begitu. Saya pengen ikut apa yang hati saya mau. Wah, waktu dengar seperti itu dan akhirnya mereka berpisah, saya bilang ya inilah, bukan komitmen kebenaran yang dipegang, tapi hati. Teman-teman ingat ya, hati bukanlah kompas kehidupan. Jangan percaya hati. Hati juga sudah jatuh dalam dosa. Makanya Alkitab mengatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Amsal 4 ayat 23 bahkan mengingatkan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi ini generasi yang sedang meninggikan hati jadi segala-galanya. Nah, teman-teman mesti peka ya. Kebenaran ditentukan oleh suasana hati. Kebenaran yang tergantung budaya. Ya, kalau di luar negeri nggak apa-apa lah hidup bersama. Kan negaranya bebas. Kalau kita nggak boleh. Oh gitu ya. Berarti nanti kita tinggal cari aja negara yang memang kita suka gitu ya. Dan kita bikin aja negara sendiri ya. Negara semau gue gitu ya. Akhirnya tidak ada standar kebenaran. Nah lihat, ini pengaruh-pengaruh dari postmodern yang mulai masuk tanpa kita sadari. Dan itu makin belakangan ini makin banyak teman-teman. Saya makin lihat itu, dan itu seperti jadi filosofi. Ya. Dan ada banyak faktor lainnya sehingga kebenaran seolah bersifat tidak absolut. Oke, di gereja lu kayak begini, gereja gua kayak begini. Nah, kalau itu cuman hal-hal yang sekunder, no problem. Tapi kalau itu hal-hal yang primer, nggak bisa dong di gereja lu begini, di gereja gua begini gitu. Di gereja lu bukan Yesus, di gereja gue cuma Yesus. Oh, nggak apa-apa, terserah. Oh, nggak bisa teman-teman ya. Kita sedang berbicara realita ketika manusia yang ada dalam dosa ini sedang ada di dalam dunia. Bagaimana kita memandang dunia ini? Kebenaran itu tergantung apa? Suasana hati. Tadi Indrawan udah kasih contoh juga. Kadang-kadang kan kita suka merasa gini, Tuhan lagi nggak sayang sama aku nih. Kenapa? Karena kita lagi nggak ngerasa. Wah, ini generasi yang apa-apa perasaan. Aduh, kayaknya Tuhan kayaknya nggak sayang sama aku. Jadi akhirnya yang menentukan adalah perasaan kita. Suasana hati kita. Apakah itu? Nah, sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan semua zaman ya. Ini memang Bapak Earl Krebs banyak bahas soal postmodernisme. Tapi sebenarnya bagi saya semua zaman punya kecenderungan yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena modernisme ada baiknya, ada kelemahannya. Postmodernisme juga begitu. Tidak semuanya tentang postmodernisme sebenarnya tidak baik. Tetapi yang memang paling mengerikan dari postmodernisme adalah there is no absolute truth.
kebenaran itu tergantung yang menginterpretasikan. Makanya ada yang bilang gini ya, coba lihat gambarnya aja. Bagaimana memahami pre-modern, modern, dan postmodern. Lihat aja gambarnya. Pre-modern tuh titik doang gitu ya. Ya simple, just simple. Kalau modern bergerak maju. Nggak tahu itu apa gitu ya. Wah, ini gambar yang bagi saya menolong juga ya. Menjelaskan dengan sederhana betapa segala sistem ini sebenarnya jadi memberikan kepada kita sebuah pola pikir yang membentuk juga makna yang akan kita jalani. Nah, kalau nanti teman-teman pelajari sebenarnya ada banyak sesi ya. Kalian bisa cari di YouTube ya tentang modern values, postmodern values. Nggak semuanya negatif ya. Misalnya modern values dengan egocentricnya, tapi postmodern values mulai dengan altruistik. Makanya lebih senang berkomunitas. Ya, agak beda sama modern itu lebih senang individual. Lalu kemudian modern itu ya dari dulu begini caranya ya. Makanya kalau dengan orang tua yang modern itu kadang-kadang berantem gitu ya. Karena dia ngelihat itu fungsinya apa. Itu setrika, fungsinya untuk nyetrika. Anak sekarang setrika dipakai jadi apa kek, bikin konten gitu ya, kreatif banget begitu ya. Jadi memang menarik tuh untuk kita memperhatikan. Nah, tapi bagi saya yang menarik adalah apa yang sedang kita pahami ini. Saya nggak tahu teman-teman lebih modern kah, postmodern kah, atau bahkan pre-modern masih percaya setan-setan begitu ya. Maksudnya setan-setan yang model ini setan baik, setan jahat gitu ya. Setan mah setan aja gitu ya. Jadi bagi saya waktu memperhatikan semua konsep ini akan memberikan pilihan bagi kita untuk melihat ini, hidup bagi saya. Bagaimana teman-teman memaknai hidup? Jadi mungkin kalau kita mau periksa ya, coba misalnya pagi ini kita coba periksa point of view kita. How you define life? Bagaimana teman-teman memaknai hidup? Apakah hidup itu tujuannya apa ya? Kita kan maunya sukses gitu ya. Dan ternyata orang mendefinisikan hidup juga beda-beda. Ada yang bilang sukses kalau udah bisa mencapai sarjana. Ada yang bilang ngapain lu sarjana tapi ternyata nggak punya karir begitu ya. Wah, ada yang bilang gue sarjana ada karirnya juga. Ada yang bilang wah lu sarjana ada karir tapi ada duit nggak gitu ya. Sementara ada yang cuma buka toko duitnya banyak gitu ya. Nggak usah sarjana-sarjana gitu. Jadi akhirnya apa yang mendefinisikan sukses? Ada lagi yang bilang, aduh gue sederhana kak. Yang penting menikah, punya keluarga, and they live happily ever after. Tapi yang menarik, semua tuh mau untuk bright future ahead. Nah sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman ya, dengan berbagai filosofi dunia ini, isme-isme ini, mungkin pertanyaan sederhananya begini, sejauh mana kondisi zaman ini mempengaruhi kita? Sederhana aja lah. Coba, bagaimana teman-teman mendefinisikan kebahagiaan? Cara pandang yang dunia tawarkan dan itu sangat dekat dengan kita. Di mana-mana di sekitar kita. Misalnya, yang bahagia itu kalau banyak harta, kaya, sukses, berhasil, berkeluarga. Kalau keluarga juga belum tentu sukses gitu ya. Wah, punya anak nggak gitu ya. Di masyarakat. Itu semua diukur dari hal materi, hal fisik yang bisa dilihat. Jadi kebahagiaan dikaitkan sama hal-hal materi, ya udah jadi materialis. Kalau bahagia karena bisa belanja sepuasnya, itu konsumeris. Kalau dia bahagia karena bisa puas, makan minum sepuasnya, main laki-laki, main perempuan sepuasnya, senang-senang, foya-foya, jalan-jalan, itu mah hedonis, ya. Jadi teman-teman, saya nggak tahu gimana kalian melihat hidupmu. Dan pertanyaannya sederhana aja. Apa filosofi yang membentuk kamu? Untuk memaknai hidup. Untuk mengerti arti simple. Seperti bahagia. Nah bagaimana? Apakah pragmatisme tadi ya? Pragmatisme itu ya aja simple. Apa sih yang berguna? Konsumerisme, belanja, hedon begitu ya. Nah cara pandang yang lain adalah saya akan bahagia kalau saya menikah. Wah. Dengan orang yang saya kasihi. Lalu kayak Disney ya. And they live happily ever after. Atau saya bahagia kalau saya melakukan apa yang saya idamkan. Gue pengen banget ke Perancis misalnya. Ya udah.
Kalau saya udah bisa dapat itu, udah deh gitu ya. Kayak itu pokoknya tujuan hidup gue dah gitu ya. That's all. Nah, realitanya yang saya mau kasih tahu sama teman-teman, apapun pandangan yang sedang ada, baik itu isme itu memang sebenarnya lebih besar ya. Dalam kayak modernisme, postmodern itu sebenarnya bisa jadi payung yang di dalamnya kalian akan ketemu tuh. Individualisme, kalian akan ketemu materialisme, kalian akan ketemu utopia, kalian akan ketemu orang-orang yang hedon, orang-orang yang konsumeris. Tapi memang payungnya adalah, sekarang payungnya postmodern. Secara sederhana bagi saya yang perlu kita pahami, bahwa ini semua cara pandang yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya. Kadang kalau orang bilang, Kak, bedain ini sama ini apa? Saya bilang, kalaupun ada bedanya, perhatikan akar utamanya. Siapa pusatnya? Biasanya manusianya. Bahwa saya dan saya menjadi segala-galanya. Sehingga ketika di Amerika terjadi sekularisme sekitar tahun 1960-an, mereka mengeluarkan Tuhan dari kehidupan keseharian mereka. Makanya dulu katanya sekolah-sekolah itu doa kalau mau masuk. Maka tahun 60-an itu mulai gelombang sekularisme, religion and state dipisah. Satu sisi ada baiknya, tapi di sisi yang lain akhirnya tidak boleh melakukan aktivitas keagamaan di depan umum, di ruang publik. Silahkan lakukan aktivitas keagamaanmu di ruang pribadi, ruang private. Dan akhirnya apa yang terjadi ya, itu yang tadi kita sudah lihat, bagaimana kebenaran jadi nggak bisa lagi didefinisikan. Akhirnya melihat begini, oke, itu memang benar di gereja, tapi enggak di negara. Nah, lihat sekularisme di Amerika, sehingga gereja dan negara terpisah, sehingga hukum melegalkan misalnya LGBT, menikahkan, ada hukumnya. Tapi agama ya udah, ini di gereja tok, nggak bisa menjadi bagian yang mempengaruhi seluruhnya, karena udah sangat terpisah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kebenaran menjadi hal yang menarik. What does post-truth mean? Tidak ada lagi objective facts. Tidak ada hal yang... Jadi semua terkait dengan apa yang saya rasa dan saya pikir. Saya senangi. Makanya ada kalimat ini ya. Post-truth, the word of the year, feeling. Itu have replaced facts. Ya, ini saya cuma kasih overview aja untuk membuat teman-teman memahami bahwa ternyata begitu banyak cara pandang, point of view yang sedang ditawarkan kepada kita, dan kita ada di dalamnya. Dengan film yang kamu tonton, lagu yang kamu dengar, iklan yang kamu lihat, begitu. Tetapi memang secara, kalau kita tarik dengan sederhana, akarnya cuma satu. Dia berpusat pada siapa? Semua isme-isme ini sedang berbicara manusia menjadi pusatnya. Sehingga Allah dinomor sekiankan. Kadang-kadang kita nggak bisa bilang mereka tidak percaya sama Allah. Tetapi Allah bukanlah segala-galanya. Allah hanya menjadi pelengkap kehidupan. Nah, dalam satu buku ada yang mencoba menggambarkan, kalau kalian mau cek ya, ini memang tentang worldview ya, bagaimana ngecek worldview-mu. Kamu yang warna merah itu worldview-nya, bisa digedein ya, kalian bisa lihat. Yang warna merah itu worldview-nya. Dan sebenarnya intinya juga satu ya, dia percaya Allah ada atau tidak ya. Makanya lihat yang paling kiri itu. Kalau kita percaya misalnya God exists, kalau kita bilang yes, maka pertanyaan lebih lanjut, more than one God exists? Kalau kita bilang iya dong, ada lebih dari satu Tuhan, maka kamu politeis. Gitu ya. Kalau kamu bilang enggak, more than what God exists, yes and no, maka waktu habis no ditanya lagi, apakah Allah yang eksis itu mengontrol dunia? Kalau kamu bilang, oh dia nggak mengontrol dunia, dia lagi pergi jalan-jalan, no, maka dia deis gitu ya. Orang deisme itu meyakini Tuhan mencipta, tapi habis mencipta Tuhan tinggal. Dan bayangkan ini semua worldview ini, makanya kalau kita mau bahas ini bisa jadi kuliah umum begitu ya. Pertanyaannya, kita sedang menghidupi nilai yang mana? Jangan-jangan kamu Kristen, ya maaf ya kalau saya pakai istilah ini ya. Kamu Kristen tapi ternyata konsepmu Buddha.
Itu banyak juga saya alami ya. Ketemu teman-teman yang Kristen, tapi konsep hidupnya Buddha. Konsep hidupnya Hindu bahkan ya. Misalnya ada anak ngomong gitu, lu jangan kayak gitulah sama orang, ntar karma lo. Hah? Kristen ngomong karma? Kalian ngerti karma nggak ya? Kalau karma itu ada dalam sebuah worldview yang kita Kristen nggak kenal karma ya. Kristen nggak kenal karma loh. Emang nggak kenal karena memang tidak ada karma dalam pemahaman kita. Kita pemahamannya bukan karma, tapi dosa. Dosa ada konsekuensinya. Karma itu adalah worldview yang sirkular. Karena mereka worldview-nya sirkular, beda sekali sama kita Kristen. Kita Kristen worldview-nya linear. Bahwa hidup dimulai di satu titik, bergerak maju, dan akan berhenti. Lalu kita kasih pertanggungjawaban. Karena itu kita kenal dosa. Dari mana waktu kita hidup, lalu kita melakukan dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi karma, karena hidup itu muter kan. Kalau sekarang dia hidup, nanti dia reinkarnasi, hidup lagi. Nah, kalau dia reinkarnasi, makanya nggak ada konsep dosa, karena nggak ada hukuman. Yang ada hukuman adalah di dunia perputaran itu. Itu namanya karma. Kalau kamu tabur yang baik, nanti kamu bisa tuai lebih baik. Kalau kamu tabur buruk, kamu nanti jadi buruk begitu. Oh, beda sekali sama dosa. Dosa itu bicara apa yang dilakukan ada konsekuensinya. Jadi bukannya, saya takut karma. Nanti kalau saya mukul teman, nanti saya dipukul orang begitu. Itu hal yang sebenarnya dalam konsep sirkular beda sekali sama konsep Kristen. Jadi ini yang saya ingatkan kepada teman-teman ya. Bisa jadi kita tuh Kristen, rajin ke gereja, pengurus pula. Tapi konsepnya masih konsep Buddha, konsep Hindu, atau konsep materi bahkan. Kasian ya, dia belum dapat kerja tuh anak. Wih, kasian banget ya, Tuhan kayaknya nggak sayang sama dia. Waduh, berarti kamu lihat hidup orang disayang karena dapat berkat. Untuk beberapa orang, kekayaan itu bukan berkat, teman-teman. Bahkan bisa jadi kutukan begitu ya. Karena kekayaan tidak sesuatu yang menentukan kamu diberkati atau tidak oleh Tuhan. Bukan itu ukurannya, satu-satunya ukuran. Nah, saya mau menawarkan yang terakhir kali ya, karena kita harus masuk ke sini. Lalu, bagaimana worldview kita yang Kristen? Nah, teman-teman harus menyadari, kita mesti kembali kemana? Ya, kembali ke Alkitab. Kita mesti disiplin dengan Alkitab, supaya kita menilai segala sesuatu. Tidak ada kalimat follow your heart, tapi follow God's word. Ikuti kalimat Alkitab, ikuti kata Alkitab. Walaupun kamu rasa, perasaanmu kan bukan kebenaran. Aku rasa Tuhan gak sayang sama saya. Tapi Alkitab bilang Tuhan sayang, kamu percaya yang mana? Jangan percaya perasaan. Kekristenan itu tidak dipimpin oleh perasaan, tapi dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, makanya saya pakai pendekatan yang sekarang juga lagi banyak disampaikan ya. Mungkin dia tidak pakai istilah point of view, tapi menggunakan istilah pendekatan story. Ya, memang dibahas juga oleh Bapak Earl Krebs ya tentang meta-naratif. Nah, yang menarik begini. Setiap kita, sadar atau tidak, sedang menghidupi sebuah cerita. Tangkap dulu idenya. Kita tuh sedang menghidupi sebuah cerita. Tapi ceritanya dari mana? Bisa jadi dari keluarga, dari orang tua. Makanya yang kita tangkap ada juga ceritanya karma lah. Ada yang ditangkap lagi ceritanya pahala lah. Karena kita hidup di negara yang mayoritas ya. Sehingga kita juga berpikir, wah saya selamat karena nanti kalau di surga tuh ditimbang. Loh, kaget saya orang Kristen ngomongnya timbang-timbangan begitu ya. Nah, setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Dan perhatikan, setiap pilihan-pilihan kita itu selalu pasti terkait dengan cerita apa yang sedang kita percayai. Saya kutip kalimat Timothy Keller. Dia bilang begini, orang tidak bisa membuat suatu apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Ya. Jadi teman-teman akan memutuskan sesuatu itu pasti ada di dalam alur cerita. Karena dengan alur cerita itulah, itu jadi pilihanmu bermakna. Misalnya, saya alur ceritanya punya duit banyak, itu sukses. Maka kamu misalnya kamu kuliah sambil kerja. Waktu kerja kamu investasi, anak sekarang gitu ya, ada waktu investasi dia apa. Nah, semua pilihanmu itu semuanya terkait dengan ceritamu. Cerita apa yang sedang kamu miliki dan pilihan-pilihanmu itu ada artinya karena ada cerita besarnya.
Jadi cerita itu seperti sudut pandang, point of view, seperti kacamata. Yang waktu misalnya kamu pakai warna hitam, maka semuanya jadi hitam. Begitu kamu pakai warna merah misalnya, semua jadi merah, begitu ya. Nah, yang menarik adalah sederhananya begini. Kalau hidup adalah sebuah cerita, if life is a story, there must be a storyteller. Dan buat kita orang Kristen, kita menyadari betul bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita dicipta oleh Allah, maka kita harus melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Nah, saya meminjam penjelasan yang diberikan oleh seorang teolog bernama Christopher Wright dalam bukunya tentang Old Testament. Dia bilang begini, sebenarnya kalau kita peres Alkitab itu ya, kalau teman-teman peres seluruh Alkitab, Alkitab memberikan kepada kita sebuah cerita yang utuh. Dan harusnya cerita itu yang membentuk hidup kita. Inilah cerita yang utuh tentang kehidupan yang kita lihat dan sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Nah, teman-teman perhatikan, dia mencoba menggambarkan dengan sederhana dengan 6 simbol. Dia bilang, coba lihat, the Bible katanya seperti drama dengan 6 simbol ini. The Bible is like a drama with 6 acts, ya, atau stages. Nah, yang pertama itu apa? Ya, tentu kita udah tahu lah ya, panahnya ke bawah. Itu dimulai dengan creation, mencipta. Allah mencipta, itu ceritanya Alkitab. Kedua, jatuh dalam dosa. Yang ketiga, di dalam perjanjian lama ada janji, promise. Akan datang Mesias, redemption. Dan Mesias yang akan datang ini, dia menyelesaikan tugasnya. Dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Dia mati. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan dia janji akan datang kedua kali. Nah, itu nomor 6. Apa itu? New creation. Nah, nomor 5 itu apa? Karena Yesus naik ke surga, terus dia tinggalin sama kita mission. Nah, bagi saya ini menarik. Kita ada di nomor berapa? Nomor 2. Kamu samping ular waktu itu. Fall, enggak ya? Nomor 5 ya. Maka dari gambar ini saja, kalau kita pahami, hidup kita ada di dalam misinya Allah. Your life, my life is in God's mission. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan, lihat perspektifnya ya, ini yang paling membedakan menurut saya. Bahwa dunia berkata manusia pusatnya. Maka seringkali orang Kristen merasa, ini hidupku, ini rencanaku, Tuhan ayo masuk di dalam hidupku. Ayo Tuhan masuk dalam rencanaku. Oke. Tapi di bagian yang kedua, kalau kalian perhatikan, sebenarnya gambar ini menyatakan apa? Yang punya cerita itu Allah. Bukan ceritamu, bukan ceritaku, tapi sebenarnya ini adalah ceritanya Allah, di mana Allah mengundang kita masuk dalam ceritanya. Jangan dibalik. Bukan kamu yang mengundang Allah masuk dalam ceritamu. This is God's story yang invite us into His story. Nah, kalau teman-teman mau hidup, kalian harus hidup sesuai dengan ceritanya Allah. Karena ini desainnya Allah dari awal. Wah, ini jadi satu cara pandang yang saya katakan tadi. Semua isme fokusnya kepada diri saya. Tapi ketika bicara ceritanya Alkitab, itu fokusnya kepada Allah. Dan kita mencoba melihat bagaimana hidup kita di dalam rencana Allah. Dan ini adalah apa? Ini adalah firman Tuhan. This is not only a story. This is God's word. Ini firman Tuhan. Hidup kita itu ada dalam cerita besarnya Allah. Berarti teman-teman dan saya ada di sini untuk sebuah rencana. We are here for a reason. Kita tuh nggak kebetulan ada dalam dunia ini. Nah, ini coba dicerna baik-baik ya. Karena punya disiplin mengingat bahwa bukannya Tuhan yang masuk dalam rencana saya, tapi saya yang dimasukkan Tuhan dalam rencananya. Kalau demikian, saya harus rajin-rajin baca firman Tuhan supaya tahu. Nah, coba saya kasih contoh begini. Kalian yang suka nonton drama Korea, tiba-tiba ada penulis naskah terkenal datang, lalu dia bilang, saya pilih kamu jadi pemain drama saya. Ini naskahnya.
Jadi teman-teman, ini bukan ceritamu. Ini ceritanya si penulis, lalu dia pilih kamu masuk. Maka untuk kamu bisa tahu bagaimana cerita ini dijalani, bagaimana kamu menjalani drama ini dengan baik, baca naskahnya. Rajin-rajin baca naskahnya. Find your place in God's story. Kamu harus tahu di dalam cerita itu bagian mana bagianmu, misimu bagaimana, ini misi dari Allah. Dan kita berbagian dalam misi ini. Nah, kalau teman-teman bisa menjadikan cerita Alkitab ini kacamatamu untuk melihat dunia, maka ketika ada kesulitan terjadi, kita bisa lihat ini kacamatanya bukan, oh ini orang kurang pinter, pantes, ini kurang baik, kurang makan. Kadang-kadang kita melihat dunia itu masalahnya cuma apa? Kurang makan, kurang adil, kurang baik. Tetapi Alkitab berkata apa? Ini masalahnya dosa. Karena masalahnya dosa, fokusnya, penyelesaiannya bagaimana? Kita menunggu orang Kristen hadir memberi karyanya, ya. Makanya Bapak Earl Krebs ini ya, waktu saya pikir, waktu dia bilang, ya dalam bahasa Inggris ya, kalian lihat aja yang warna-warna itu ya. Saya bilang, radical dependence on God's power. Kita harusnya melihat cerita ini, kita akan melihat bagaimana kita ada dalam kebergantungan penuh akan kuasa Allah. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Nah, tapi bagi saya yang menarik kalimat terakhir nih. After all, modernity is not the pivot of history. Modernitas bukanlah pusat daripada sejarah, tetapi salib itu. Wow, saya pikir he makes his point. Kalau kalian bisa memandang semua dari perspektif salib, maka kalian bisa melihat. Kenapa dunia seperti ini? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Berarti ada masalah apa? Masalah dosa. Kalau dosa jadi masalahnya, maka bagaimana menyelesaikannya? Harus Yesus. Karena itu ketika orang Kristen hadir dalam dunia ini, memberikan warna, pilihan-pilihan kita terkait dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bukan apa yang jadi rencanamu dan rencanaku. Jadi kalau bicara kebahagiaan, what is happiness? Kalau bukan yang tadi, lalu apa dong? Saya akan bahagia jika saya hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam firman-Nya. Saya akan bahagia jika saya membuat orang lain bahagia. Jadi bukan fokusnya pada diri saya, individual ya. Cara pandang Kristen, kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi sebagai akibat. Hidup yang diberkati karena ketaatan, lebih berbahagia memberi daripada menerima, dan hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Jadi coba kalian tempatkan cara pandangmu tentang kebahagiaan. Lebih alkitabiah atau lebih postmo? Lebih alkitabiah kah cara pandangmu melihat LGBT, atau kamu lebih permisif karena ikutin postmo? Ya nggak apa-apa lah, benar-benar aja. Ya salah, ya udah, menurut dia salah, ya udah. Bagaimana cara pandang kita? Nah, kita mesti mendisiplin diri. Nah, sebagai bagian terakhir, bagaimana mendisiplin diri? Ya teman-teman harus bertumbuh. Itu kalimat Alkitab tadi kan. Supaya tidak diombang-ambingkan, disiplin untuk bertumbuh, supaya kita menggali apa yang Alkitab sampaikan. Pertama, Tuhan kasih sama kita ada 3 hal ya. Bagi saya yang pertama, Tuhan kasih Roh Kudusnya. Roh Kudus ini menolong kita. Pribadi Allah yang menolong kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Tuhan kasih kita firman. Maka nikmati itu. Kalau lihat ayat tadi, coba lihat ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Sekarang udah nggak ada rasul dan nabi. Yang ada apa? Tulisannya rasul dan nabi. Berarti untuk membimbing orang dalam kedewasaan, saudara butuh firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana orang muda bisa kudus? Bukan tips and trick, tapi jaga hidup menurut firman Allah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi teman-teman, saya harap di bagian akhir ini kita sama-sama menyadari betapa pentingnya firman Tuhan menolong kita. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Nah, jangan cuma baca Alkitab untuk dapat informasi ya. It was not given for our information, but for our transformation. Dan yang terakhir adalah kita butuh komunitas ya. Saya harap komunitas menjadi satu tempat Tuhan menjaga kita.
teman-teman dan saya dipelihara Tuhan di dalam komunitas. Bagaimana berdisiplin di tengah-tengah situasi kehidupan yang juga mungkin saat ini begitu banyak tantangan. Maka ingat tadi ya, bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan, dipimpin Roh Kudus, baca, renungkan firman Tuhan supaya makin Alkitabiah yang masuk begitu ya. Jadi kalau sudah Alkitabiah yang masuk, gampang tuh nonton Squid Games pun bisa bikin tanggapan. Nah, ini nggak tepat, ini nggak benar nilainya. Jadi jangan malah nilai Squid Games yang masuk duluan. Bener ya, memang nggak ada teman sejati. Oh, nggak bisa. Kalau saya orang Kristen, saya begitu baca, ada teman sejati. Sayangnya lu di Squid Game nggak ketemu. Kenapa? Kita ada di Alkitab, ada teman sejati. Jangan membaca itu dari perspektifnya dia. Bacalah dari perspektif yang Allah berikan. Sehingga kalian yang rajin baca Alkitab, Yesus sahabat sejati. Kasian banget sih Squid Games-nya nggak ketemu. Kuat dan Piasumida gitu ya. Aduh, sayangnya dia nggak ketemu Tuhan Yesus. Nah, teman-teman coba. Kalian dikasih kacamata oleh Tuhan untuk melihat berbagai situasi yang ada. Dan akhirnya semua pilihanmu adalah pilihan-pilihan yang harusnya memuliakan Tuhan. Dan bahkan kita bukan hanya menikmati itu, kita jadi berkat juga bagi lingkungan di sekitar kita. Kiranya ini jadi pengantar untuk teman-teman makin bisa melihat nilai-nilai dunia di sekitar. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian dalam dunia ini. Engkau memberikan ceritamu yang kadang-kadang kami pikir ini cerita kami. Bukan. Ini ceritamu ya Tuhan yang bahkan mengundang kami masuk ke dalamnya. Kami ada dalam misi Allah. Karena itu kami harus terus membaca naskah-Mu. Kami harus terus bergantung kepadamu. Kami harus melihat dunia dengan cara Engkau melihat. Tuhan, tolong kami berdisiplin. Seringkali yang dunia tawarkan begitu luar biasa kuat dan bahkan kami mengikutinya. Kami tidak tahu apa yang Alkitab sampaikan. Tapi kali ini kami sudah dibukakan. Tolong kami yang mungkin dalam masa pandemi malas baca Alkitab, malas saat teduh, mulai kembali bangun lagi hidup kami. Membangun hidup yang berdisiplin supaya pada akhirnya kami pun juga boleh memandang segala sesuatu dengan point of view yang tepat. Kami menanti kedatangan Tuhan kedua kali, dan itu memberikan kami pengharapan. Kami berdiri setiap kali mengakui pengakuan iman kami, mengakui bahwa Engkau akan datang kedua kali. Karena itu jangan biarkan kami jadi orang-orang yang putus asa dalam dunia ini. Karena kami punya harapan di dalam Engkau. Itu juga cara pandang yang menolong kami bukan hanya hidup saat ini, tapi maju untuk boleh berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.